Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-qail fi kitabihil karim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadinil amin, wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat sekalian dan hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam ini saya ingin membahas sedikit cuplikan tentang sejarah adanya kalender Hijriah. Kalender Hijriah itu menggunakan standar perhitungan peredaran rembulan mengelilingi bumi dan matahari. Sistem kalender ini sudah digunakan oleh orang Arab sejak masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam. Dan setelah datangnya Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan kalender yang menggunakan standar atau perhitungan peredaran rembulan mengelilingi bumi dan matahari. Namun pada saat itu umat Islam sudah memiliki hari, tanggal, bulan, tapi belum memiliki angka tahun. Saat itu, pada masa itu, tahun itu ditandai dengan nama, dan yang dipakai nama tahun itu adalah peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu. Satu contoh, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir pada hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tapi tidak pernah disebutkan tahun berapa. Mungkin mayoritas masyarakat jika ditanya tahun berapa, jawabnya tahun gajah. Ini kan nyimpang. Pertanyaannya berapa, tapi jawabannya tahun gajah. Karena pada saat itu memang umat Islam belum punya angka tahun, bahkan orang Arab belum punya angka tahun. Hari punya hari Senin, tanggal punya 12, bulan punya Rabiul Awal, tapi angka tahun belum punya. Kenapa tahun kelahiran Rasulullah diberi nama tahun gajah? Amul Fil. Karena pada saat itu ada peristiwa besar, peristiwa penting di mana Raja Abraha dari Yaman datang ke Makkah mau menggempur Ka'bah dengan menggunakan armada gajah. Sehingga tahunnya disebut tahun gajah. Demikian pula ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kali, itu orang Arab umat Islam menyebutnya dengan Amul Bi'atsah, yaitu tahun terutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Rasulullah susah, ditinggal wafat oleh istrinya tercinta Sayyidah Khadijah, ditinggal wafat oleh pamannya Abu Thalib, dan Rasulullah hijrah ke Taif dan tidak disambut baik oleh orang Taif, bahkan Rasulullah dikejar-kejar, dihantam dengan batu-batu dan sebagainya sampai darahnya menetes. Itu umat Islam menyebutnya Amul Hazan, tahun susah, tahun prihatin. Begitulah berjalan terus sampai Rasulullah wafat. Dan ketika Rasulullah wafat, kekuasaan Islam itu baru terbatas
di semenanjung Arab. Belum tersebar kemana-mana. Namun ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah pada tahun 634 sampai 644 Masehi, Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah tahun 634 sampai 644 Masehi. Ketika Khalifah Umar menjadi khalifah, kekuasaan Islam itu mulai meluas sampai ke Mesir, bahkan sampai ke Persia. Pada tahun 638 Masehi, Gubernur Irak yang saat itu adalah Abu Musa al-Asy'ari itu berkirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab yang ada di Madinah. Yang diantara isi surat itu adalah surat-surat kita, kata Abu Musa al-Asy'ari, itu memiliki tanggal dan bulan, tetapi tidak berangka tahun. Sudah saatnya umat Islam sekarang memiliki kalender sendiri yang selama ini dipakai oleh orang Arab, yaitu menggunakan perhitungan peredaran rembulan mengelilingi bumi dan matahari yang berangka tahun. Ini adalah usulan Gubernur Irak, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa Abu Musa al-Asy'ari berpikir demikian? Kita bayangkan betapa susahnya kita untuk melacak peristiwa-peristiwa penting yang sudah lama terjadi, sampai sekarang sudah berapa tahun dan seterusnya. Misalnya juga hari kelahiran seseorang, kalau tahunnya itu tidak ada angkanya, tapi dengan nama peristiwa penting, misalnya kalau di Indonesia, anakmu itu saiki umure piro? Wah, gak eruh aku. Lho kok gak eruh? Lah kapan lahirnya? Kalau pas tahun tsunami Aceh. Karena ada peristiwa penting, tsunami Aceh. Nah, sampai sekarang berapa tahun? Susah kita untuk melacak. Atau mungkin kalau orang Kediri, pokok lahir iki tahun bledose kelut. Oleh wong Badas tahun banjire Konto dan sebagainya. Bagaimana kita akan melacak berapa tahun kejadian itu sampai sekarang? Maka diusulkan oleh Abu Musa al-Asy'ari agar umat Islam punya kalender yang berangka tahun. Lalu usulan Abu Musa al-Asy'ari itu direspon, disambut positif oleh sahabat Umar bin Khattab. Lalu sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan beberapa sahabat senior untuk diajak musyawarah dan dipimpin oleh beliau sendiri. Sahabat yang diajak musyawarah adalah Sayyidina Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Mereka semua bermusyawarah bersama sahabat Umar untuk merumuskan tahun 1 Islam itu diawali dari tahun apa. Tahun 1 Islam itu diawali dari mana. Akhirnya muncullah beberapa usulan, diantaranya ada yang mengusulkan tahun 1 Islam itu diawali dari tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amul Fil, tahun gajah, itu sebagai tahun 1 Islam. Namun usulan ini tidak disepakati oleh forum. Ada juga yang mengusulkan tahun 1 Islam diawali dari Amul Bi'atsah, turunnya wahyu yang pertama kali diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai tahun 1. Itu pun juga tidak disepakati. Dan yang disepakati adalah usulan sahabat Ali bin Abi Thalib
Beliau mengusulkan tahun Islam, tahun 1 Islam agar diawali dari tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, yaitu pada tahun 622 Masehi. Ini adalah usulan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tentunya usulan itu dapat diterima kalau ada alasan-alasan yang tepat. Apa alasan Sayyidina Ali mengusulkan tahun hijrahnya Nabi sebagai tahun 1 Islam? Pertama, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan penghargaan bagi orang-orang yang berhijrah. Dalam Al-Quran banyak walladzina hajaru, hajar itu banyak sekali. Allah sangat memberikan penghargaan kepada orang-orang yang hijrah. Yang kedua, masyarakat Islam yang berdaulat dan mandiri itu baru terwujud setelah hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Ketika Rasulullah masih di Makkah, umat Islam belum punya kedaulatan. Mereka masih tercepit, banyak dizalimi oleh orang-orang kafir. Umat Islam betul-betul mandiri dan punya kedaulatan itu setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketiga, alasan Sayyidina Ali, kenapa tahun hijrahnya Nabi dijadikan sebagai tahun 1? Ini agar umat Islam sepanjang zaman diharapkan selalu memiliki semangat hijrah, yaitu memiliki jiwa yang dinamis, yang tidak terpaku pada suatu keadaan dan ingin berhijrah kepada kondisi yang lebih baik. Ini harapan Sayyidina Ali. Terus punya semangat untuk berhijrah menuju yang lebih baik. Dan inilah akhirnya disetujui oleh forum, disepakati oleh Sayyidina Umar, direstui, dan akhirnya tahun hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah itu dijadikan tahun 1 Hijriyah. Dan setelah dihitung-hitung, hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah sampai pada keputusan ini itu sudah 17 tahun. Jadi tahun Hijriyah itu memiliki angka, punya angka, itu sudah langsung usianya 17. Makanya kalau kita ngaji hadis Nabi, tidak ada satupun hadis Nabi menyebutkan angka tahun. Karena belum ada angka tahun pada saat itu. Itu sudah masa khalifah, pertengahan masa khalifah Umar bin Khattab, 17 tahun setelah terjadinya hijratul Rasul min Makkah ilal Madinah. Dokumen umat Islam resmi pertama kali yang memiliki angka tahun adalah maklumat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terhadap seluruh penduduk Elia Yerusalem yang baru dibebaskan oleh umat Islam dari penjajahan Romawi, di mana maklumat itu isinya adalah jaminan keamanan dan kebebasan beragama bagi penduduk Yerusalem. Maka ini yang dipakai oleh para ulama sampai sekarang. Kita tahu di Indonesia ini, maaf, yang berjuang memerdekakan bangsa ini tentu bukan hanya umat Islam. Tapi mayoritas adalah umat Islam. Pahlawan-pahlawan nasional mayoritas para ulama, para kiai. Namun demikian, para kiai dan para ulama tidak mewajibkan, tidak mengharuskan masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia untuk memeluk agama Islam. Diberi kebebasan beragama dan mereka semua juga berhak mendapat jaminan keamanan. Perlu kami tegaskan kembali bahwa yang dipakai oleh umat Islam, oleh sahabat Umar dan para sahabat yang lain waktu musyawarah itu, mengambil tahun hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu yang diambil adalah tahunnya, bukan bulannya.
Artinya pada tahun itu ada peristiwa hijratul Rasul dari Makkah ke Madinah. Adapun bulan Muharram itu sebagai bulan 1 tahun Hijriah. Bukan berarti hijrahnya Nabi ke Madinah itu pada bulan Muharram. Karena masih banyak yang punya anggapan bahwa bulan Muharram itu bulan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Padahal hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah itu bulannya bulan Rabiul Awal. Sama dengan tahun kelahirannya, dengan bulan kelahirannya. Harinya pun juga hari Senin. Jadi bulan Muharram bukan bulan hijrahnya Kanjeng Nabi, tapi bulan Muharram adalah bulan pertama tahun Hijriyah. Itu harus kita pahami. Jadi kadang-kadang peringatan hijrahnya Rasul pada tahun bulan Muharram, enggak ada. Bulan Muharram bukan hijrahnya Rasul. Hijrahnya Rasul pada bulan Rabiul Awal. Inilah sekilas tentang adanya tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu jauh lebih muda dibanding tahun Masehi. Tahun Masehi itu sudah sangat tua, dihitung dari kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Tahun Hijriah baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sekilas tentang sejarah adanya tahun Hijriah saya kira cukup. Itu semoga ada guna dan manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.